Pada ayat ini Allah membuka pintu bagi orang-orang yang pernah mendustakan atau menyembunyikan kebenaran. Kalau mereka ingin bertaubat, Allah buka pintu itu. Bukan tertutup sama sekali. Allah buka illal ladzina tabu, melainkan bagi orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, memperbaiki keadaannya. Wa bayyanu, menjelaskan kebenaran itu yang mereka sembunyikan. Ya, Allah terima. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat At-Tawwab. At-Tawwab ini adalah sifat di mana Allah itu sangat banyak menerima taubat. Itu taubat, itu namanya Tawwab. Sangat banyak menerima taubat. Sebanyak apapun orang itu melakukan dosa, dia taubat, Allah terima. Besok ngulangin lagi, taubat lagi, Allah terima. Besok ngulangin lagi, besok taubat lagi, Allah terima. Sampai kapan? Sampai dia bosan. Allah tidak akan pernah bosan. Karena Allah punya sifat At-Tawwab. Ya. Kalau manusia tidak punya sifat itu. Manusia sekali disakiti bisa dimaafkan. 2 kali agak susah dimaafkan. 3 kali jangan harap aku maafkan kesalahanmu. Kan gitu. Ya. Cukup dah. 2 kali, 3 kali lo bohongin gua, 3 kali enggak usah. Lo enggak usah kenal gua, gitu. Manusia begitu ya. Allah enggak begitu. Allah enggak seperti itu. Allah punya sifat At-Tawwab. Maha banyak menerima taubat. Nah, sifat taubat ini itu sesungguhnya memerlukan orang-orang yang berdosa, ya. Allah punya sifat At-Tawwab. Maka ketika ada orang yang berdosa, itu satu kemestian. Maka bagaimana Allah itu bersikap dengan sifat At-Tawwab kalau nggak ada orang buat dosa? Ya. Maka kalau kita lihat orang buat dosa, kita nggak usah terlalu a priori, ya, mandang sinis, ya. Kemudian kita menjadi panitia hari kiamat, ya. Ahli neraka lu. Ini orang hari-hari mabok aja. Ya. Kita jadi panitia hari kiamat, masuk neraka nih orang. Ya. Lah, kita jangan begitu. Allah itu perlu orang-orang yang seperti ini. Untuk apa? Membuktikan sifat At-Tawwabnya. Kalau nggak ada orang yang berdosa, bagaimana Allah membuktikan sifat At-Tawwabnya itu? Ya. Nah, jadi kita pun termasuk orang-orang yang banyak dosa. Setiap kali kita bertaubat, Allah akan terima sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Ya. Maka dari itu, sebelum kita tidur, kita dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Kalau malam itu kita mati, ya, malam itu kita mati dalam keadaan taubat. Ya. Di akhir bahasan kita tadi, Allah itu punya sifat Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Al-mubalaghu fi nasyir rahmati liman mata ala taubah. Allah itu akan memberikan rahmatnya yang banyak kepada orang yang mati dalam keadaan bertaubat. Ya. Maka kalau kita mau tidur, jangan sampai lupa kita baca Sayyidul Istighfar. Kalau kita mati malam itu, kita mati dalam keadaan taubat. Pagi hari habis subuh, baca Sayyidul Istighfar. Kalau pagi itu, siang itu kita mati dalam keadaan dan mendapatkan rahmat Allah, masuk surga kita. Kalau sorenya kita baca, malamnya kita mati, ya, maka kita mati dalam keadaan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita di dalam surga. Ya, maka jamaah sekalian, penting kita membaca Sayyidul Istighfar. Kalau yang biasa baca Wirdul Latif, itu ada di situ. Ya.
baca pagi, baca petang. Atau kalau yang biasa baca al-ma'thurat, itu pun juga ada. Zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi dan petang. Ya, di antaranya zikir itu adalah Sayyidul Istighfar. Semoga Allah jadikan kita golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat dari segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan ketika Allah wafatkan kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.